Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin dari Prodi kelas TBIN, Prodi Tadris Bahasa Indonesia angkatan 19. Akan menjelaskan atau memberikan beberapa tips membaca puisi yang baik dan benar untuk tingkat SMP. Berikut sebelum kita masuk terhadap 7 tips tersebut, kita harus memahami apa puisi, pengertian dari puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra berwujud tulisan yang di dalamnya terkandung irama, rima, dan lirik setiap baitnya yang indah. Umumnya pengertian puisi tersebut juga mengungkapkan perasaan penyair yang dikemas dengan bahasa imajinatif untuk menambahkan kualitas estetis pada makna semantis, menambahkan kualitas keindahan pada makna semantis. Karya sastra puisi mempunyai berbagai pengertian atau mempunyai berbagai definisi. Ada bermacam definisi yang dikemukakan oleh para ahli, yang salah satunya yaitu Herman Waluyo yang menyatakan bahwa puisi yaitu suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan si penyair dengan cara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa dalam mengonsentrasikan sebuah struktur fisik dan batinnya. Dalam membaca puisi, bila ingin dikatakan berhasil, yaitu tidak hanya dari kata-kata atau penulisan yang cukup indah, akan tetapi bagaimana cara pembaca puisi tersebut bisa menarik perhatian terhadap para audiensi yang mendengarkannya. Berikut 7 tips, 7 cara membaca puisi yang baik. 7 cara membaca puisi yang baik dan benar untuk tingkat SMP. Pertama, kejelasan dalam artikulasi dan intonasi. Apa artikulasi? Yaitu cara pengucapan suatu kata atau kalimat yang dilakukan dengan jelas oleh mulut. Kemudian arti dari intonasi yaitu tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu. Kemudian nomor 2, ketepatan ekspresi atau mimik. Ekspresi adalah suatu penjiwaan terhadap perasaan kita pada saat sedang membaca puisi. Sedangkan mimik sendiri adalah raut wajah atau gerak muka yang menggambarkan isi dalam puisi. Jadi ketepatan ekspresi atau mimik di sini adalah bagaimana kita mendapat penjiwaan dari teks puisi tersebut dan bisa menarik dan bisa membawa para audien terhadap puisi yang kita bacanya, seperti itu. Atau ketika melihat seorang pembaca puisi itu terlihat diam dan diam dan mendengarkan sang pembaca puisi, maka diperlukanlah ketepatan ekspresi atau mimik muka yang bagus. Kemudian nomor 3, menggunakan gerak tubuh yang tepat. Gerak tubuh juga tidak kalah penting seperti ekspresi dan mimik wajah yang telah dibahas sebelumnya. Saat membaca puisi, gerak tubuh harus sesuai dengan irama suasana pada saat membaca puisi. Kemudian nomor 4, menguasai arena panggung. Selanjutnya adalah menguasai panggung guna menghilangkan terjadinya demam panggung. Ini yang sering terjadi di kalangan siswa ataupun mahasiswa. Biasanya ini demam panggung ketika tidak terbiasa berada di atas panggung dan tidak terbiasa memegang mic. Ini yang harus dikuasai oleh para pembaca puisi, supaya ketika membaca puisi
terlihat bagus. Kemudian nomor 5, kelancaran dan kecepatan. Dalam membaca puisi, kelancaran dan kecepatan sangat berpengaruh dalam pendengaran pada saat menikmati puisi yang dibawakan oleh pembaca puisi. Jadi ketika membaca tidak tersedah-sedah, yaitu harus lancar dan tepat terhadap teks yang sudah dibuatnya. Kemudian nomor 6, mengatur pernapasan. Diperlukan juga di dalam membaca puisi ialah mengatur nafas Anda. Nafas yang dimaksud di sini ialah cara Anda mengatur nafas panjang, pendek, dan datar pada saat membaca puisi. Kemudian yang terakhir di sini memahami makna puisi. Nomor 7, memahami makna puisi. Yang terakhir adalah memahami makna puisi. Membaca puisi jangan hanya sekedar baca, tapi harus memahami makna dari isi puisi tersebut. Walaupun Anda menguasai ekspresi, mimik, vokal, artikulasi, dan intonasi yang baik, tapi Anda tidak memahami makna dari isi puisi, maka Anda belum bisa dikatakan sempurna dalam membaca puisi. Ini yang terakhir, yaitu memahami teks atau memahami makna puisi yang sudah dibuatnya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata atau penulisan yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu merupakan kebodohan seorang manusia. Al-insanu mahlul khata' wan nisyan. Sekian dari saya. Wallahul musta'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.